Jangan sampai hal ini terjadi di mobil Anda. Jadi waktu itu gue balapan drift di IDS round 5 dan 6 itu tahun lalu ya. Itu gue sempet gugur di awal karena mobil gue spin. Jadi rem kiri gue itu ternyata lengket. Makanya mobilnya tuh kayak susah banget untuk dibawa. Nah ini bisa terjadi di mobil harian kalian. Dimana juga mobil harian gue waktu itu kena juga. Waktu itu Pajero, bushing sudah baru semua, di spuring juga mau nurut. Jadi spuringannya udah nol semua, tapi waktu dibawa mobilnya itu selalu lari ke kiri terus. Gue kira angin bannya itu kurang, ternyata pas gue cek sama. Ternyata mobil Pajero gue waktu itu rem kirinya lengket. Nah itu terjadi di mobil Nissan Seviro gue. Rem kirinya lengket, rek setirnya bocor juga, jadi setirnya berat, mau switchingnya juga susah. Itulah yang menyebabkan mobil kita selalu mau belok ke kiri terus kalau di jalanan lurus. Ini bahaya banget karena mobil kita bisa ngelok ya remnya ya. Jadi ini adalah video lama ya, video lama ini sebelum mobilnya jadi bright ya, sebelum mobilnya liverinya ganti bright. Liverinya ini masih hitam merah. Video lama, kenapa nggak gue upload aja? Jadi buat informasi juga buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya mobil atau motor, remnya kira-kira udah seret gitu kalau diputer, itu waktunya udah harus ganti seal dan juga piston remnya. Kenapa nggak beli baru? Karena kaliper Nissan Seviro tuh nyarinya agak susah dan kalaupun ada harganya mahal. Jadi kayak gini lah videonya, selamat penonton ya. Nah bisa dilihat di sini, yang sebelah kanannya lancar ya, nggak gitu lancar sih, cuman oke. Sekarang kita lihat yang sebelah kiri nih, sebelah kiri, seret banget ya, tuh, seret. Kita langsung bongkar di sini ya. Oke, bannya udah dicopot dan ternyata seret banget ya di sini. Kita tuh, ini nggak mau puter pakai tangan nih ya. Gue tunjukin pakai ini. Tuh, pakai ini aja seret banget. Dan ternyata setelah kita lihat ada kebocoran di selang sini. Terus di sini ada rembes sedikit. Ya, selang ini bakalan kita ganti semua. Dari sini ya, kita ganti. Sama di sini saya udah siapin pistonnya. Nih, di sini seal-sealnya. Ini ada olinya untuk masukin si pistonnya. Nah, ini si pistonnya si Seviro. Nah, ini bakalan kita ganti semua ya. Oke, langsung kita kerjain aja. Cara bukanya gampang banget. Kita buka di sini, buka dulu nepel yang ini. Habis itu buka yang ini, kita buka baut yang ini juga, baru deh keluar semuanya ya. Nanti kita lihat. Oke, di sini bisa dilihat ya. Nah, ininya karat. Terus di sini ya ada rembes tuh. Nah, sebelum kita buka selang ini, alangkah baiknya kita harus buka yang ini dulu karena kita mau buka ininya harus diinjak remnya. Jadi nanti ini keluar ya. Sebisa mungkin si selang ini jangan sampai kegantung. Jangan sampai gantung gini ya. Stres nanti dia ngerusak, bahkan ngerusak yang lain. Karena ini mau ganti, harusnya nggak apa-apa digantung, cuman gua ngasih tahu cara kerja yang safety-nya tuh kayak gini. Jadi kebanyakan bengkel tuh nih digantungnya gini. Itu nanti ngerusak. Oke, jadi kita gantung aja di sini. Kita siapin ini wadah supaya dia nggak kemana-mana ya. Langsung kita injek aja si kaliper remnya ini. Nah bisa dilihat nih ya, udah copot nih. Dan ternyata memang berkarat bibirnya ya. Jadi dia agak bocor. Nih hati-hati minyak remnya jangan sampai kena bodi mobil. Kalau kena bodi harus segera dicuci pakai air yang bersabun. Oke. Nih kondisinya tuh karat, jadi makanya dia lengket ya remnya ya. Nih karatnya parah banget nih. Tuh, udah di dalam, Pak. Di dalamnya ini yang karat.
Gimana mau gerak dia? Langsung aja kita ganti ya. Tapi sebelum ini gue mau bersihin dulu karena ini kena arm gue. Kita mau habis itu mau ngelepas si selang ini. Sudah lepas, kita langsung pasang sama yang baru ya. Oke, semuanya sekarang udah di bawah semua nih ya. Kita bisa lihat di sini. Ini tuh berkarat semua sampai berlumpur nih. Tuh, minyak remnya. Ini bakalan kita kuras semua nanti minyak remnya ya. Nah, kalau kita mau ganti ini, yang dibutuhkan tuh piston baru. Nih. Piston baru, terus ada 2 seal karet di dalam. Nah, ini seal karet yang di dalamnya. Nah, ini yang seal karet buat dust covernya yang di luar sini. Nah, ini harus kita ganti. Nah, yang ribetnya itu masang si ininya nih. Apalagi kalau kita nggak nurunin ininya, wah susah deh ya. Jadi yang pertama kali kita harus buka si seal ininya. Ini kita nggak bakalan pakai lagi. Oke, kita buang. Terus di dalam sini ada seal. Kita juga harus buka lagi. Nah, cara ngebukanya gampang banget, tinggal pakai obeng minus yang kecil, tapi agak-agak tricky nih. Hati-hati jangan ngebaretin dinding yang di dalamnya ya. Nah, ini doang. Ini nih yang bikin seret tuh ini sebenarnya, sama karatnya ini. Ini juga kita buang jauh-jauh biar nggak ketuker sama yang baru ya. Oke. Sekarang waktunya kita ngebersihin si kalipernya ini. Gue bersihinnya pakai brake cleaner ya. Oke, sekarang udah bersih nih kalipernya ya. Jadi tadi gue pakainya itu sabun colek, kita rendam, terus kita sikat semua dan jangan lupa jangan lupa kita lepasin ininya nih, si pembuangan anginnya ini. Nah, gue ada tips lagi nih ya. Jadi di dalam sini nih, ini nih ada bekas-bekas karat. Nah, kita nggak mau ada karat sedikit pun yang numpuk, jadi kita korek pelan-pelan pakai obeng minus yang kecil. Jadi si karetnya itu bisa duduk dengan sempurna di dalam kaliper rem ini. Oke, jadi ini udah bersih ya, harus dengan kondisi bersih banget. Ya walaupun ini nggak bersih-bersih banget, yang penting karetnya udah rontok. Ya udah, kita tinggal pasangin si seal yang di dalamnya ini. Nah, duduknya di sini di dalam. Tuh kalau kelihatan ya. Harus bersih semua tangan-tangannya. Nah, cakep. Selalu siapin kain bersih untuk ngelap sininya, dindingnya ini. Oke, jadi si karetnya ini yang dalam udah terpasang dengan benar ya. Nah, yang agak tricky untuk memasang si dust covernya ini, karena ini susah ya. Nah, caranya gini. Oke, jadi kalian kalau beli repair kitnya ini selalu dapat yang namanya gemuk ini. Nah, ini wajib banget pakai karena kalau nggak pakai ini bakalan susah masukinnya dan bakalan ngerusak si karetnya ya. Nah, si karetnya ini ada 2 muka ya. Ini satu ini yang buat masuk ke kaliper rem. Jadi nanti posisinya gini. Nah, ini bibirnya ini buat ngegigit ke kaliper rem yang ada di sini. Nih di sini ada mulutnya, makanya tadi kita harus bersihin banget ya di sini nih. Oke. Jadi yang pertama kita olesin dulu si gemuknya ini. Jangan pakai gemuk yang biasa ya, yang gemuk-gemuk yang buat kayak kaki itu beda banget. Ini gemuk khusus. Oke, kita olesin di sini. Di pinggir-pinggirannya. Oke. Udah cakep. Terus kita masukin gini posisinya nih. Kita masukin dari si kepalanya dulu. Oke, nanti pemasangannya kayak gini ya. Nah, setelah dia udah duduk ke sini, kita lewatin lagi satu step. Hati-hati jangan sampai ngerusak. Nah, kayak gini ya. Oke. Kita kasihin lagi deh si gemuknya di sini biar masuknya lebih gampang.
di sini. Nah ini kan tadi udah lewat nih ya, udah lewat bibirnya ini. Kita turunin sampai ke bawah, set sampai beginilah kira-kira, sampai ada ruangan dikit buat dia main. Tapi jangan sampai lepas ya. Kalau kamu ngelepas ini nanti ngulang lagi dari awal, masukin lagi dari atas. Oke? Caranya kita masukin dulu gini. Masukin yang paling susah, which is yang ini nih, yang di ujung dinding sini ya. Ini harus sekali jalan beres nih. Kalau enggak kita ngeluarinnya susah lagi, harus pakai pressure angin berpressure. Jadi kalau bisa, nah ini kan lepas lagi nih, masukin lagi, keluarin lagi. Harus sabar masukin gini nih. Pernah stres gue sampai 2 jam. Nih dudukin ya. Kita pakai bantuan obeng minus sedikit aja, pelan-pelan. Pokoknya harus kali bener aja ini. Kalau pas masuk harus bener aja. Kalau dia dudukannya nggak bener, nah ulang lagi. Keluarinnya juga di sini nih. Ditekan aja, nanti dia keluar sendiri. Ribet ya. Jadi harus kira-kira nih yang paling penting sini nih, yang ujung sini nih. Ujung sini harus duduknya bener. Ini bener. Oke. Nah, harus pencet pakai 2 tangan gini. Nih, lihat. Tadi tekan, ternyata dia keluar lagi sendiri. Nah, kayak gini nih. Kita harus ulang lagi dari awal. Kita harus copot lagi, kita dorong lagi dari sini ya. Ya, ini udah kepasang. Ini udah percobaan yang kelima ya kayaknya ya. Tadi udah bongkar, terus ada yang ngejendut. Ulang lagi, tembak pakai tekanan angin ya, pakai kompresor, baru dia keluar nanti dari sini. Tembak, truk keluar 5 kali ya. Karena waktu gue pasang itu, waktu nekennya ini ada satu bagian yang dia ngejendol. Itu harus kita ulang. Kenapa? Karena kalau enggak, begitu kampas remnya kita tinggal sedikit, nanti dia nongol keluar. Nah, si karetnya ini nanti dia kayak mau nyelip keluar gitu. Nah, dari situlah mulai bocor. Gue pernah soal kejadian di mobil yang lain. Nah, ini udah pasangnya bener semua. Habis itu tinggal kita pasang deh si selang rem ini, karena kemarin udah bocor ya di sininya nih, di klemannya sini. Jadi mending kita ganti semua dengan yang baru. Oke, sekarang semuanya udah kepasang ya. Ini udah dikencengin juga nepelnya, selangnya udah baru, udah fresh ya. Nih klem-klemannya juga udah baru. Nah, ini kenapa sengaja gua nggak ikat di sini? Karena ini kan udah super angle, jadi kalau dia full lock to lock itu dia nggak stres nanti. Yang penting kita nanti kasih iketan aja di sini biar dia nggak jatuh. Terus ini juga udah baru. Si pistonnya juga udah baru. Si kampas remnya masih tebel banget, jadi nggak perlu diganti. Paling kita bersihin ini aja. Nah, itu kira-kiranya cara ganti seal rem kalian sendiri di rumah. Beli spare partnya juga murah banget dibanding kita beli baru. Harusnya beli baru ya, cuman karena kita mau hemat, jadi kita beli aja, kita benerin aja yang ada. Nah, jadi kalian bisa coba sendiri di rumah. Jadi setelah video tadi itu, gue langsung bleeding remnya juga udah bersih. Rack setirnya juga ternyata bocor dan harus diturunin, jadi balapan berikutnya udah beres semuanya. Nah, kira-kira kalian setuju nggak kalau kita bikin video komplit nih? Kita bikin ganti minyak rem, ganti radiator, minyak kopling, oli gearbox, oli gardan, semua dalam satu video. Jadi kalian di rumah bisa
mengerjakan sendiri. Kita juga ngerjain sendiri gampang banget. Yang penting tahu cara-cara step-stepnya. Terus cara buat ganti rekstir juga kayak gimana, itu semuanya gampang banget deh. Apalagi kalau rekstir kalian tuh EPS ya. Gantinya tuh gampang banget, tinggal kita turunin. Pokoknya nanti kalau kita ada mobil yang kendala EPS rusak atau power steering rekstirnya rusak, kita bikin videonya khusus satu video semua biar kalian bisa ngerjain mobil sendiri di rumah. Kalau udah mentok baru bawa ke bengkel. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai di sini saja, ketemu lagi di next vlog. Bye. Hey, all work, no pleasure. I ain't here to make friends, big stepper. Hey, bad guy, Heath Ledger. Ready for whatever, I'll be front and center. Don't fly too close to the sun, your body chopped up by propellers. Came in arrogant, but left out in a stretcher. The comparison, y'all know y'all couldn't replicate it. Chilling in the desert, I'm good under pressure. Stick around with me,